Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pandu Amerta. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kosan Bekas Kuburan. Yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita mistis lainnya. Gak usah banyak basa-basi, langsung saja kita memasuki ceritanya. Jakarta, kota yang menjanjikan sejuta harapan. Setidaknya itulah yang ada dalam benakku saat pertama kali menginjakkan kaki di ibu kota. Namaku Adi, dan kisah yang akan kuceritakan ini adalah pengalaman mengerikan yang menghantuiku hingga sekarang. Sebuah pengalaman yang membuatku menyadari bahwa terkadang harga murah harus dibayar dengan ketakutan yang tak ternilai. Semua berawal dari keputusanku untuk merantau ke Jakarta setelah lulus D3 akuntansi. Dengan berbekal ijazah dan tekad kuat untuk membantu ekonomi keluarga di kampung, aku memberanikan diri mencari peruntungan di kota metropolitan ini. Setelah sebulan mencari kerja, akhirnya aku diterima di sebuah perusahaan distribusi makanan di daerah Mangga 2 dengan gaji UMR. Masalah utamaku kemudian adalah mencari tempat tinggal dengan gaji yang pas-pasan. Aku harus pintar mengatur keuangan. Setelah berkeliling selama berhari-hari, akhirnya aku menemukan sebuah kos-kosan di daerah Warakas, Tanjung Priok. Harganya sangat murah, hanya 800 per bulan. Sudah termasuk listrik dan air. Tanpa pikir panjang, aku langsung mengambil kamar di lantai 2. Hari pertama terasa normal. Aku mulai membereskan barang-barangku dan membiasakan diri dengan lingkungan baru. Kamarku cukup luas untuk ukuran kos murah, dengan sebuah jendela besar menghadap gang sempit di belakang bangunan. Ada kamar mandi dalam dan sebuah lemari yang sudah agak tua. Dindingnya memang sudah menguning dan ada beberapa retakan, tapi kupikir itu wajar mengingat usia bangunan yang sudah tua. Namun sejak malam kedua, hal-hal aneh mulai terjadi. Malam itu sekitar pukul 23.30. Aku baru saja selesai mandi dan bersiap untuk tidur. Tiba-tiba lampu kamarku berkedip-kedip tanpa sebab. Awalnya aku tidak terlalu peduli, mengira itu hanya masalah listrik biasa. Tapi kemudian aku mencium bau aneh, seperti campuran antara tanah basah dan kemenyan. Baunya sangat kuat, seolah-olah ada yang membakar kemenyan di dalam kamarku. Mungkin ada tetangga yang sedang bakar dupa, pikirku berusaha positif. Tapi entah kenapa bulu kuduku mulai berdiri. Ada perasaan tidak nyaman yang tidak bisa kujelaskan. Pasti ada yang mengawasiku. Aku mencoba untuk tidur, tapi baru saja memejamkan mata, aku mendengar suara langkah kaki. Suara itu berasal dari loteng, tepat di atas kamarku. Tap, tap, tap. Langkahnya pelan, tapi jelas, yang membuatku heran. Setahuku tidak ada akses ke loteng, dan tidak ada yang tinggal di atas. Suara langkah itu terus berputar-putar di atas kamarku selama hampir 1 jam. Kadang cepat, kadang lambat, kadang berhenti sejenak sebelum kembali berjalan. Aku hanya bisa berbaring kaku di kasur. Keringat dingin mengucur deras. Dalam hati terus membaca ayat kursi yang diajarkan ibuku. Sekitar pukul 1 dini hari, suara langkah itu akhirnya berhenti. Tapi kemudian aku mendengar suara lain yang membuatku lebih ketakutan. Suara tawa perempuan. Tawanya melengking tinggi, seperti campuran antara tangis dan tawa. Suara itu terdengar dari arah lemari. Dengan segenap keberanian aku menoleh ke arah lemari. Pintu lemari yang tadinya tertutup kini terbuka sedikit. Dari celah itu, aku melihat sepasang mata merah menyala menatap ke arahku. Jantungku seperti berhenti berdetak.
Bismillah. Aku mencoba membaca doa, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Mata merah itu semakin melebar, dan perlahan pintu lemari mulai terbuka lebih lebar dengan sendirinya. Aku ingin lari, tapi tubuhku kaku tidak bisa digerakkan. Yang bisa kulakukan hanya memejamkan mata erat-erat sambil terus berzikir dalam hati. Suara tawa itu semakin keras, kini bercampur dengan suara tangisan dan erangan kesakitan. Entah berapa lama aku dalam posisi seperti itu, sampai akhirnya aku terjatuh tertidur karena kelelahan. Saat terbangun keesokan paginya, lemari sudah tertutup rapat seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi bau kemenyan itu masih tertinggal samar-samar. Di kantor, aku nyaris tidak bisa fokus bekerja. Kantong mataku tebal karena kurang tidur, dan pikiranku terus melayang kejadian semalam. Aku berdebat dengan diriku sendiri, apakah semua itu hanya mimpi atau sungguh terjadi? Mas Hadi, Mas Hadi. Suara Mbak Rita, senior di kantorku, membuyarkan lamunanku. Kok bengong? Sakit ya? Enggak kok Mbak, cuma kurang tidur, jawabku sekenanya. Loh, kos baru Mas yang di Warangkas itu ya? Yang dekat kuburan lama? Tanya Mbak Rita tiba-tiba, membuat jantungku berdetak kencang. Kuburan? Mbak Rita mengangguk. Iya, dulu tempat itu kan pemakaman keluarga besar. Katanya sih, udah dipindah semua waktu ada pembangunan perumahan. Tapi, dia tidak melanjutkan kalimatnya. Informasi ini membuatku semakin gelisah. Pantas saja, harga sewanya sangat murah. Tapi aku berusaha menenangkan diri, berpikir positif bahwa mungkin semua hanya kebetulan. Sayangnya, aku salah besar karena teror yang sebenarnya baru akan dimulai. Malam ketiga di kos, aku sengaja pulang lebih awal. Entah kenapa, firasatku mengatakan bahwa akan terjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Benar saja, begitu membuka pintu kamar, aku langsung disambut dengan hawa dingin yang tidak wajar. Padahal saat itu, cuaca Jakarta sedang panas-panasnya. Setelah mandi dan sholat isya, aku memutuskan untuk mengerjakan beberapa laporan kantor. Mungkin dengan bekerja, aku bisa mengalihkan pikiran dari hal-hal aneh yang terjadi. Tapi sekitar pukul 21, laptopku tiba-tiba mati sendiri. Padahal baterai masih penuh dan tersambung ke listrik. Saat aku mencoba menyalakannya kembali, tiba-tiba terdengar suara ketukan di jendela. Tuk, tuk, tuk. Ketukan itu berirama, tetapi ada yang sengaja mengetuk untuk mendapat perhatianku, yang membuatku merinding. Kamarku ada di lantai 2. Tidak mungkin ada orang yang bisa mengetuk jendela dari luar, kecuali... Dengan gemetar aku menoleh ke arah jendela. Di sana menempel di kaca, ada sebuah wajah pucat yang sedang tersenyum lebar. Wajah itu terbalik, seolah-olah sosok itu sedang bergelantungan di atas. Matanya hitam legam, dan dari mulutnya yang tersenyum, aku bisa melihat deretan gigi hitam yang tajam. Astagfirullah! Aku berteriak dan refleks mundur hingga menabrak lemari. Sosok di jendela itu masih tersenyum, kemudian perlahan mengangkat tangannya yang putih pucat dan melambai ke arahku. Aku langsung berlari keluar kamar dan menuruni tangga dengan panik. Di bawah aku berpapasan dengan Bu Mira, pemilik kos. Ada apa, Mas? Tanyanya dengan wajah cemas. Itu Bu, di jendela. Aku terbata-bata menjelaskan. Bu Mira hanya menghela nafas panjang. Mas Adi, sebetulnya saya mau cerita dari awal, tapi takut Mas Adi tak jadi ngekos di sini.
Ternyata kos-kosan ini memang dibangun di atas bekas pemakaman keluarga besar. Menurut cerita Bu Mira, dulu ada kejadian tragis di pemakaman ini. Seorang ibu muda bunuh diri dengan cara menggantung diri di pohon dekat makam suaminya yang meninggal karena kecelakaan. Sejak kejadian itu, banyak yang melaporkan melihat penampakan perempuan berbaju putih yang bergelantungan terbalik. Tapi tenang mas, saya sudah sering mengundang Ustadz untuk mendoakan tempat ini, kata Bu Mira berusaha menenangkan. Malam itu aku tidak berani kembali ke kamar. Aku memutuskan untuk tidur di musola dekat kos. Tapi bahkan di sana pun aku masih bisa mendengar suara tangisan samar-samar. Keesokan harinya, dengan memberanikan diri aku kembali ke kamar untuk mengambil laptop yang tertinggal. Betapa terkejutnya aku ketika melihat kondisi kamarku. Sprei kasur berantakan dengan bekas tampak kaki tanah basah. Dan di cermin kamar mandi ada tulisannya sepertinya ditulis dengan jari. Jangan pergi. Tapi yang paling mengejutkan adalah apa yang kutemukan di dalam laptopku. Saat kucoba menyalakan kembali, di folder ada sebuah foto yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Foto itu menampilkan kamarku sendiri, diambil dari sudut atas. Dan di kasur, ada sosok berbaju putih yang sedang tidur di sampingku. Tanganku gemetar hebat saat melihat foto itu. Aku sama sekali tidak ingat ada yang tidur di sampingku. Tapi foto itu terlihat sangat nyata. Yang lebih mengerikan, di metadata, foto tersebut tertulis waktu pengambilan pukul 3.33 dini hari saat aku sedang tidur. Sejak saat itu, intensitas gangguan semakin meningkat. Setiap malam ada saja kejadian aneh yang terjadi. Kadang aku mendengar suara rantai diseret di lorong depan kamar. Kadang tercium bau busuk yang sangat menyengat, seperti bau mayat. Bahkan beberapa kali aku melihat bayangan hitam melintas cepat di sudut mataku. Puncaknya terjadi pada malam ketujuh. Malam ketujuh, aku masih ingat betul tanggalnya, 13 Juli. Saat itu aku baru pulang dari kantor sekitar pukul 19.30. Hujan deras mengguyur Jakarta sejak sore, membuat suara gang menuju kos semakin mencekam. Lampu-lampu jalan berkedip-kedip, tidak beraturan, seolah ikut bermain dengan ketakutanku. Sesampainya di depan pintu kos, aku mencium bau kemenyan yang sangat kuat. Bukan seperti bau samar-samar yang biasa dicium. Tapi kali ini, baunya begitu pekat hingga membuat mataku perih. Dari celah pintu kamarku, tampak asap tipis mengumpul keluar. Ya Allah, tanganku gemetar saat memutar kunci. Begitu pintu terbuka, pemandangan di dalam kamar membuatku membeku. Seluruh lantai kamar basah dengan air berwarna kecoklatan. Bukan air hujan yang merembes, karena pola genangan itu seperti membentuk lingkaran-lingkaran aneh. Di tengah genangan tersebar, ada sebuah boneka kain putih yang mirip dengan pocong. Di sekeliling boneka itu, tertata rapi kelopak-kelopak bunga kamboja. Aku hendak mundur dan lari, tapi kakiku seperti terpaku di tempat. Tiba-tiba, pintu di belakangku menutup dengan keras. Suaranya membuatku terlonjak. Lampu kamar mulai berkedip-kedip, dan di sudut mataku, aku melihat boneka pocong itu bergerak. Perlahan tapi pasti, boneka itu mulai berdiri tegak. Tingginya yang tadinya hanya sekitar 30 cm, kini bertambah. Terus bertambah hingga mencapai tinggi manusia dewasa. Kain kafan yang membungkusnya tidak lagi tampak seperti kain mainan, melainkan kain kafan sungguhan yang kusam dan berbau tanah. Assalamualaikum. Sosok itu berbisik dengan suara serak. Sudah seminggu ya kamu tinggal di kamarku. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Yang bisa kulakukan hanya memejamkan mata erat-erat sambil terus membaca ayat kursi dalam hati. Tapi sosok itu justru terkekeh.
Percuma. Tempat ini sudah jadi wilayahku sejak lama. Kamu harus pergi. Saat kubuka mata, sosok pocong itu sudah berada tepat di depan wajahku. Dari celah kain kafannya, aku bisa melihat wajah membusuk dengan kulit mengelupas. Dan mata putih tampak pupil, mulutnya yang robek hingga ke telinga mengeluarkan cairan hitam yang berbau busuk. Akhirnya aku bisa berteriak dan memaksakan tubuhku untuk bergerak. Aku berlari ke arah pintu, tapi gagang pintunya tidak bisa kubuka. Berkali-kali aku mencoba, tapi pintu itu seperti terkunci dari luar. Di belakangku sosok pocong itu mulai melompat-lompat mendekat. Setiap lompatannya meninggalkan jejak air berbau amis di lantai. Suara tawanya yang melengking bercampuran dengan suara hujan dan guntur di luar. "Tolong, tolong!" Aku berteriak sambil terus mencoba membuka pintu. Air mataku mulai mengalir deras karena ketakutan. Tiba-tiba aku merasakan sentuhan dingin di bahuku. Perlahan aku menoleh. Dan sosok pocong itu sudah berada tepat di sampingku. Kain kafannya yang basah meneteskan cairan hitam pekat. Tangannya yang pucat dan keriput mencekram bahuku kuat-kuat. Kamu tahu rasanya dikubur hidup-hidup, bisiknya tepat di telingaku. Dalam sekejap, sosok itu mendorongku ke lantai. Aku bisa merasakan air di lantai semakin dalam, seolah-olah aku tenggelam ke dalam tanah. Bau tanah basah dan membusuk semakin menyengat. Aku mencoba memberontak, tapi tubuhku seperti tertarik ke bawah oleh kekuatan yang tidak terlihat. "Tolong, ya Allah, tolong!" Brak! Pintu kamar tiba-tiba terbuka dengan keras. Pak Haji Ramli, tetangga kos yang terkenal sebagai orang pintar, berdiri di ambang pintu sambil membaca sesuatu. Di tangannya ada tasbih dan segelas air yang sudah didoakan. Astagfirullah, sudah kuduga ada yang tidak beres, seru Pak Haji sambil menyiramkan air di tangannya ke arahku dan sosok pocong itu. Begitu terkena air, sosok pocong itu menjerit keras. Suaranya seperti campur antara jeritan manusia dan hewan. Tubuhnya mulai berasap dan perlahan menghilang, meninggalkan bau sangit yang menyengat. Aku tergeletak lemas di lantai. Seluruh tubuhku gemetar hebat. Pak Haji membantuku berdiri dan membawaku keluar dari kamar. Di luar, beberapa penghuni kos sudah berkumpul dengan wajah cemas. Sudah lama saya curiga dengan kamar ini, kata Pak Haji sambil memberi gelas air putih. Dulu waktu masih jadi pemakaman, di tempat ini ada makam keluarga yang meninggal dalam kecelakaan mobil. Tapi mayat si suami tidak pernah ditemukan. Istrinya yang tidak terima akhirnya bunuh diri di sini. Malam itu, setelah kejadian mengerikan di kamarku, Pak Haji Ramli mengajakku dan beberapa penghuni kos lainnya berkumpul di musola. Di sana beliau menceritakan sejarah kelam tempat ini yang selama ini tersembunyi. Tahun 1998, ada sebuah keluarga kaya yang tinggal di daerah sini. Namanya keluarga Hadiman. Pak Haji memulai ceritanya. Suatu malam, mobil yang ditumpangi Tuan Hadiman mengalami kecelakaan hebat di jalan tol. Mobilnya terbakar, tapi anehnya jasadnya tidak pernah ditemukan. Bu Mira yang juga hadir mengangguk membenarkannya. Saya masih ingat kejadian itu. Istrinya, Nyonya Sumiati, tidak percaya suaminya meninggal. Dia yakin suaminya masih hidup di suatu tempat. Nyonya Sumiati mulai mengunjungi dukun-dukun untuk mencari tahu keberadaan suaminya. Lanjut Pak Haji. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seseorang dukun hitam yang mengaku bisa memanggil roh suaminya. Ritual dilakukan di pemakaman ini.
di tempat yang sekarang jadi kamar Mas Adi. Aku menelan ludah mendengar cerita ini. Pantas saja selama ini aku selalu mencium bau kemenyan di kamar. Ritual itu gagal total. Bukannya memanggil roh suaminya, ritual itu justru membuka pintu bagi makhluk-makhluk jahat. Nyonya Sumiati yang sudah putus asa, akhirnya gantung diri di pohon dekat makam kosong suaminya. Sejak saat itu, tempat ini jadi angker. Banyak yang melihat penampakan pocong yang melompat-lompat, sosok perempuan berbaju putih yang menangis, sampai suara-suara aneh. Tambah Bu Mira. Waktu ada pembangunan perumahan, semua makam dipindahkan, tapi sepertinya ada sesuatu yang masih tertinggal. Tiba-tiba lampu musola berkedip-kedip. Angin dingin berhembus kencang dari arah jendela yang tertutup di luar. Hujan kembali turun dengan derasnya. Tunggu, ada yang aneh. Pak Haji tiba-tiba berdiri, wajahnya tegang. Mas Adi, coba lihat tangan kananmu. Aku mengangkat tangan kananku dan terkejut melihat ada bekas cengkeraman berwarna keunguan di pergelangan tanganku. Bekas itu berbentuk jari-jari kurus dengan kuku panjang. Ya Allah, Bu Mira menutup mulutnya kaget. Ini belum selesai, kata Pak Haji serius. Mereka masih mengincar Mas Adi. Kita harus lakukan sesuatu sebelum. Belum selesai Pak Haji berbicara, tiba-tiba terdengar suara jeritan dari arah kosku. Itu suara Mbak Siti, seru salah satu penghuni kos. Kami semua bergegas keluar musola dan berlari ke arah kos. Sesampainya di sana, kami melihat Mbak Siti, penghuni kamar sebelahku, berdiri gemetar di depan kamarku. Itu di dalam. Mbak Siti menunjuk ke arah kamarku dengan tangan gemetar. Pak Haji memberanikan diri mengintip ke dalam kamarku. Di lantai kamar, dengan cahaya kilat yang menyambar, kami bisa melihat tulisan besar yang sepertinya ditulis dengan darah. Tempat ini milik kami. Malam ini Mas Adi tidak boleh tidur di sini, kata Pak Haji tegas. Bahaya, mereka sedang marah karena ritual tadi. Tapi barang-barang saya, aku mencoba protes. Biar saya bantu, ambil besok pagi. Malam ini Mas tidur di rumah saya saja. Pak Haji menepuk pundakku. Dan besok kita harus lakukan ritual terakhir untuk memutus ikatan mereka dengan tempat ini. Malam itu aku menginap di rumah Pak Haji. Tapi bahkan di sana pun aku masih bisa merasakan kehadiran mereka. Berkali-kali aku terbangun karena mendengar suara ketukan di jendela atau bisikan-bisikan tidak jelas. Yang lebih mengerikan, setiap kali aku memejamkan mata, aku seperti melihat potongan-potongan kejadian masa lalu. Gambaran seorang perempuan yang sedang melakukan ritual di tengah malam. Asap kemenyannya mengepul tebal, dan sosok pocong yang muncul dari dalam tanah. Semua gambaran itu begitu nyata, seolah-olah aku ada di sana saat kejadian itu berlangsung. Keesokan paginya, Pak Haji mengumpulkan beberapa orang untuk membantu ritual pembersihan. Ada Ustadz Ahmad, imam musola setempat, dan 3 orang santri dari pesantren terdekat. Bu Mira juga hadir sambil membawa beberapa botol air yang sudah dibacakan doa. Kita harus lakukan ini sebelum maghrib, kata Pak Haji sambil mempersiapkan berbagai keperluan ritual. Saat matahari terbenam adalah waktu mereka paling kuat. Kami memasuki kamarku dengan hati-hati. Tulisan darah di lantai sudah menghilang, tapi bau amis masih tercium kuat. Suhu kamar sangat dingin, padahal saat itu matahari Jakarta sedang terik-teriknya. Astagfirullah, Ustadz Ahmad bergumam saat melihat kondisi kamar. Energi negatifnya sangat kuat di sini.
Ritual dimulai dengan pembacaan ayat-ayat suci. Para santri membentuk lingkaran di tengah kamar, sementara Ustadz Ahmad memimpin pembacaan. Pak Haji berdiri di pojok kamar sambil membakar dupa, khusus yang katanya untuk mengusir energi jahat. Awalnya semua berjalan lancar, tapi sekitar 15 menit setelah ritual dimulai, hal-hal aneh mulai terjadi. Pertama, angin kencang tiba-tiba berhembus dalam kamar, padahal semua jendela dan pintu tertutup rapat. Kertas-kertas berterbangan dan lampu kamar berkedip-kedip liar. Mereka mulai melawan, kata Pak Haji dengan suara tegang. Teruskan membaca, jangan berhenti. Tiba-tiba salah satu santri menjerit. Di lengannya muncul bekas cakaran panjang yang mengeluarkan darah. Tak lama kemudian, santri yang lain juga mulai diserang. Ada yang rambutnya seperti ditarik keras, ada yang tubuhnya terdorong ke dinding dengan keras. Ya Allah, Bu Mira menjerit ketakutan saat melihat sosok pocong yang pernah kulihat mulai muncul dari sudut kamar. Kali ini dia tidak sendirian. Di sampingnya ada sosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Kalian tidak pernah mengusir kami. Suara serak itu terdengar lagi. Tempat ini, makam kami. Ustadz Ahmad menuju ke depan sambil membaca ayat kursi dengan suara lantang. Air yang sudah didoakan disiramkan ke seluruh penjuru kamar. Sosok-sosok itu menjerit kesakitan, tapi tidak menghilang. Nyonya Sumiati, Pak Haji tiba-tiba berkata dengan suara tenang. Sudah 25 tahun. Sudah saatnya Nyonya merelakan kepergian suami Nyonya. Beliau sudah tenang di alam sana. Sosok perempuan baju putih itu terdiam. Perlahan, rambutnya tersibak, menampakkan wajah pucat dengan mata hitam yang basah oleh air mata darah. Suamiku, di mana dia? Suara terdengar pilu. Aku sudah mencarinya bertahun-tahun. Beliau sudah tenang. Ustadz Ahmad menambahkan. Yang Nyonya lakukan dengan ritual dulu justru mengganggu ketenangan beliau. Sekarang saatnya Nyonya juga mencari ketenangan. Sosok perempuan itu mulai terisak. Tangisannya memilukan, membuat udara di sekitar kami semakin dingin. Sosok pocong di sampingnya juga mulai bergetar. Tapi, sosok itu terbata-bata. Aku takut, sendirian. Allah selalu bersama kita. Ustadz Ahmad melangkah maju. Mari kita bacakan doa bersama untuk ketenangan arwah Nyonya dan suami. Kami semua termasuk Bu Mira dan para santri yang terluka mulai membaca doa bersama. Suara tangisan sosok itu perlahan berubah menjadi lebih tenang. Tubuhnya yang tadinya menakutkan mulai bercahaya. Terima kasih, bisiknya pelan, sebelum perlahan menghilang dalam cahaya putih yang menyilaukan. Sosok pocong di sampingnya juga mulai berubah. Kain kafannya yang kotor perlahan menghancur menjadi abu. Penampakan sosok pria paruh baya dalam setelan rapi. Dia tersenyum sekilas sebelum ikut menghilang dalam cahaya. Seketika suasana kamar berubah drastis. Udara yang tadinya dingin mencekam menjadi hangat. Bau amis dan kemenyan diganti dengan wangi bunga melati. Semua bekas serangan di tubuh para santri juga menghilang tanpa bekas. Alhamdulillah. Pak Haji menghela nafas lega. Mereka sudah menemukan jalannya. Tapi meskipun tempat itu sudah dibersihkan, aku tetap memutuskan untuk pindah. Pengalaman mengerikan selama seminggu itu sudah lebih dari cukup untuk membuatku trauma. Bu Mira memahami keputusanku dan mengembalikan uang deposit sepenuhnya. Sebulan setelah berlalu sejak kejadian itu, kini aku tinggal di sebuah kos sederhana di daerah Kelapa Gading. Meskipun harganya 2 kali lipat dari kos lamaku, setidaknya aku bisa tidur nyenyak tanpa gangguan. Pak Haji masih sering menghubungiku, memastikan keadaanku baik-baik saja.
Menurut beliau, pengalaman spiritualku yang luar biasa itu adalah sebuah pembelajaran berharga. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk menyaksikan dan membantu arwah yang tersesat menemukan jalannya. Tapi Pak, saya tidak merasa membantu apa-apa, kataku saat bertemu beliau di sebuah warung kopi. Saya justru ketakutan setengah mati. Pak Haji tersenyum bijak. Justru karena kehadiran Mas Adilah, misteri 25 tahun itu akhirnya terungkap. Kalau Mas tidak mengalami teror itu, mungkin arwah Nyonya Sumiati dan suaminya masih tertangkap dalam kesedihan mereka. Kata-kata Pak Haji ada benarnya. Setelah kejadian itu, Bu Mira menceritakan bahwa suasana kos menjadi jauh lebih tenang. Tidak ada lagi penampakan atau kejadian aneh. Penghuni baru kamarku, seorang mahasiswa, bisa tidur nyenyak tanpa gangguan. Tapi sampai sekarang aku masih sering terbangun di tengah malam, teringat akan sosok pocong yang melompat-lompat dan wajah mengerikan Nyonya Sumiati. Kadang dalam mimpi aku masih bisa mendengar tangisan pilunya yang memilukan. Pengalaman itu mengajarkanku banyak hal, bahwa di dunia ini ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, bahwa kesedihan dan dendam yang terlalu dalam bisa mengikat seseorang, bahkan setelah kematian. Dan yang paling penting, bahwa terkadang harga murah harus dibayar dengan ketakutan yang tak ternilai. Sekarang, setiap kali ada yang bertanya kenapa aku mau membayar mahal untuk kos sederhana di Kelapa Gading, aku hanya tersenyum. Mereka tidak akan mengerti bahwa ketenangan jiwa jauh lebih berharga daripada sekedar menghemat uang sewa. Namun ada satu hal yang masih mengganjal dalam pikiranku. Seminggu setelah pindah, aku menemukan sesuatu yang aneh dalam tas kerjaku. Sebuah kain kafan usang yang dilipat rapi, dan di atasnya ada secari kertas dengan tulisan yang sudah memudar. Terima kasih telah membantu kami menemukan jalan pulang. Tapi ingatlah, tidak semua tempat yang murah layak untuk ditinggali. Ada harga yang harus dibayar untuk setiap pilihan dalam hidup. Aku tidak pernah menunjukkan surat itu pada siapapun, bahkan pada Pak Haji. Kain kafan dan surat itu kusimpan dalam sebuah kotak di lemari sebagai pengingat akan pengalaman spiritualku yang mengubah hidupku selamanya. Sejak saat itu, setiap akan mengambil keputusan penting dalam hidup, aku selalu teringat akan pelajaran berharga dari kos bekas kuburan itu, bahwa terkadang apa yang tampak sebagai kesempatan murah bisa jadi menyimpan harga yang sangat mahal. Setiap malam sebelum tidur, aku selalu membaca doa untuk ketenangan arwah Nyonya Sumiati dan suaminya. Meski pengalaman itu menakutkan, aku bersyukur telah menjadi bagian dari pembebasan dua jiwa yang tersesat dalam kesedihan abadi mereka. Dan jika kau bertanya padaku, apakah aku percaya hantu sekarang? Jawabanku adalah, ada hal-hal di dunia ini yang lebih baik kita percaya dan hormati keberadaannya. Karena terkadang kepercayaan kita bisa membawa kita pada pengalaman yang membuktikan bahwa dunia ini jauh lebih misterius dari yang kita bayangkan. Selesai. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah selalu setia mendengarkan cerita-cerita dari Pandu Amerta. Saya Pandu Amerta, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.